Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen mata kuliah strategi belajar mengajar serta semua teman-teman yang saya cintai. Awalan hayya nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsirah wa ba'du ni'matihi nastati'u an nastami' fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujumir rasyad. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi-strategi dalam pembelajaran. Jadi dalam strategi pembelajaran itu ada beberapa pokok. Yang pertama itu ada metode dalam pembelajaran, kemudian alat dan media pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan umpan balik. Saya nanti akan menjelaskan mengenai ketiga hal tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode dalam pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dengan siswanya. Baik pembelajaran tersebut itu dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Yang terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dan untuk mengimplementasikannya seperti ada ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian ada debat, kemudian ada pengalaman lapangan, kemudian ada simulasi, kemudian ada laboratorium dan sebagainya. Jadi pengertian metode pembelajaran itu sendiri adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran tersebut. Nah, tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri yaitu agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan, yaitu untuk mencapai tujuan proses pembelajaran yang sistematik dan juga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, untuk menghasilkan sesuatu tersebut itu harus adanya rancangan pembelajaran secara sistematik, kemudian juga harus ada kedudukan metode dalam mengajar sebagai alat motivasi ekstrinsik ataupun metode sebagai strategi pengajaran. Kemudian kedudukan metode dalam mengajar itu sendiri yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik, kemudian metode sebagai strategi pengajaran, kemudian juga metode itu sebagai alat dalam pengajaran, kemudian macam-macam metode pembelajaran. Nah, jadi sudah dijelaskan mengenai metode pembelajaran, sekarang akan menjelaskan mengenai macam-macamnya. Jadi ada beberapa macam metode pembelajaran, yaitu ada ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian ada metode tanya jawab, kemudian ada metode karya wisata, kemudian ada kerja kelompok, kemudian ada metode latihan, kemudian ada pemberian tugas dan eksperimen. Nah, dalam metode pembelajaran tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, yaitu yang pertama dapat mempengaruhi siswa atau peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian ada faktor materi pembelajaran, kemudian ada situasi belajar mengajar, kemudian juga ada fasilitas belajar mengajar, dan juga faktor alokasi waktu pembelajaran oleh guru. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai alat dan media pembelajaran. Jadi alat media pembelajaran itu bisa juga disebut dengan alat peraga, karena alat peraga itu juga merupakan bagian dari media. Nah, pengertian media itu sendiri yaitu komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Nah, dalam arti lain, media itu merupakan pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi pengertian media pembelajaran itu sendiri yaitu sebagai sesuatu atau penemuan sesuatu baik berupa alat maupun bahan ataupun keadaan yang mana dapat digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yaitu ada kedudukan dan juga manfaat alat media pembelajaran. Nah, jadi ada 7 tipe belajar siswa, yaitu ada visual, auditif, kemudian ada kinestik, kemudian ada taktil, kemudian ada olfaktoris,
gustavis, dan kombinatif. Nah, yang pertama tipe siswa yang visual. Jadi tipe ini itu mereka mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pembelajaran yang dilihatnya saja. Kemudian ada tipe siswa yang auditif, itu mengandalkan kesuksesan belajarnya pada alat pendengaran yaitu telinga. Kemudian yang ketiga itu ada tipe siswa yang kinestik, yang mana tipe ini mengandalkan kesuksesan belajarnya yaitu pada gerakan-gerakan yang dilakukannya. Kemudian ada tipe siswa yang taktil. Jadi taktil itu memiliki makna rabaan ataupun sentuhan. Jadi murid yang bertipe ini, siswa itu mengandalkan penyerapan hasil pembelajaran melalui alat peraba, yaitu bisa melalui tangan, kemudian ada kulit, dan juga bagian luar tubuh. Kemudian selanjutnya ada sistem atau tipe siswa yang olfaktoris, yang mana mereka itu mudah mengikuti pelajarannya dengan menggunakan alat indera penciuman yaitu hidung. Kemudian ada manfaat alat peraga dalam proses belajar mengajar. Jadi alat peraga itu memiliki banyak manfaatnya. Jadi ada manfaat bagi siswa, ada guru. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa itu sendiri. Jadi dengan adanya alat peraga, itu kegiatan belajar mengajar itu lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Selain itu, motivasi belajar mereka itu juga akan lebih tinggi. Kemudian ada kegiatan siswa yang lebih komprehensif, yang mana lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengamati, kemudian adanya bertanya ataupun wawancara, kemudian membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta ataupun yang lainnya. Kemudian manfaat selanjutnya ada siswa itu dapat memahami dan juga menghayati aspek-aspek kehidupannya yang ada di lingkungannya, sehingga mereka itu juga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya. Kemudian ada dapat memberikan contoh yang selektif, kemudian dapat merangsang berpikir analisis. Kemudian ada manfaat bagi guru itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian dapat memberikan sistematis pengajaran. Kemudian dapat memudahkan kendali dalam pembelajaran. Kemudian dapat membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian. Kemudian dapat membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar. Kemudian ada kegunaan-kegunaan dalam menggunakan alat peraga. Yang pertama yaitu dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu maupun daya indera. Kemudian dalam menggunakan media pendidikan ini, apabila secara tepat dan bervariatif dapat mengatasi sikap pasif pada anak didik. Kemudian ada macam-macam alat peraga. Yang pertama yaitu ada media tanpa proyeksi dua dimensi. Jadi dua dimensi ini hanya memiliki punya ukuran panjang dan juga lebar, seperti gambar bagan ataupun grafik, poster, peta ataupun sebagainya. Kemudian juga ada media tanpa proyeksi tiga dimensi. Jadi tiga dimensi ini memiliki ukuran panjang, lebar, tebal ataupun tinggi, seperti model, boneka ataupun sebagainya. Kemudian juga yang ketiga ada media audio atau media pendengaran. Jadi seperti pembelajarannya menggunakan radio ataupun tape recorder. Kemudian ada media dengan proyeksi, yang mana media ini diproyeksikan seperti film, slide, kemudian ada overhead, proyektor, dan sebagainya. Kemudian ada televisi dan video tape recorder. Kemudian dalam memilih pembelajaran itu juga ada prinsipnya, yaitu yang pertama, harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang paling baik untuk mencapai semua tujuan. Jadi media itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua, pemilihan media itu hendaknya dilakukan secara objektif. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan media hendaknya memperhatikan syarat-syarat. Yang pertama yaitu sesuai dengan ketujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian ketersediaan bahan media. Kemudian adanya biaya pengadaan dan kualitas atau mutu teknik. Kemudian tema yang ketiga yaitu mengenai evaluasi dan juga umpan balik dalam pembelajaran.
Nah, jadi pengertian evaluasi secara umum itu dapat diartikan sebagai proses sistematik untuk menentukan nilai sesuatu. Kemudian evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti ataupun nilai atas sesuatu tingkatan prestasi ataupun pencapaian suatu pembelajaran. Jadi, pemberian pertimbangan dalam ini itu didasarkan atas hasil pengukuran dan penilaian banyak aspek, yaitu ada aspek input, proses, output, kemudian ada proses outcome ataupun dampak. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk merekomendasikan komprehensif terhadap pembelajaran ataupun informasi atas data hasil pengukuran ataupun penilaian yang telah dianalisis. Kemudian salah satu manfaat dari hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik ataupun feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama ada menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi, kemudian yang ketiga itu ada sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah diketahuinya. Kemudian tujuan yang keempat itu ada memotivasi belajar siswa. Kemudian yang kelima itu ada menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan juga konseling. Kemudian umpan balik ataupun feedback itu merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menggapai hasil suatu pembelajaran yang dilakukan sampai peserta didik itu menguasai materi yang telah disampaikan. Kemudian umpan balik itu merupakan perilaku seorang guru untuk membantu setiap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menggapai hasil kerja peserta didik sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh pendidik ataupun guru. Kemudian umpan balik itu hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai di mana murid itu mengerti bahan yang telah dibahas. Selain itu, murid juga diberikan kesempatan untuk memeriksa sampai di mana mereka itu mengerti bahan tersebut, sehingga mereka dapat melengkapi pengertian yang mereka telah catat yang belum lengkap. Kemudian ada fungsi umpan balik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama dapat mendorong siswa untuk terus berlatih. Kemudian yang kedua mencerminkan perilaku guru yang efektif. Kemudian yang ketiga itu membantu siswa untuk menilai penampilan ataupun kemampuan yang tidak bisa dilihat ataupun dirasakan sendiri. Kemudian ada mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa tersebut dalam menguasai tugas ataupun bahan ajar yang diinginkan oleh gurunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode dalam pembelajaran, kemudian ada alat dan media pembelajaran, kemudian juga ada evaluasi dan juga umpan balik. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.